Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 28 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Dewa, Fajar, dan Pak Nopal. Di sisi lain, Nana ingin Pak Nopal mengakui dan menerima Alia sebagai anak kandungnya, karena Nana pengen sekali punya saudara. Di sisi lain, di situ memohon kepada Pak Nopal. Namun terlihat Alia mendengarkan perkataan-perkataan Nana kepada Pak Nopal yang menyuruh Pak Nopal untuk menerima Alia menjadi keluarganya. Di situ terlihat Nana terus kepada Pak Nopal berkata, namun Pak Nopal berkata kepada Nana, "Nana minta apapun kamu akan aku lakukan, namun aku mohon jangan dekatkan aku bersama perempuan itu." Di situ terlihat Alia sangat sedih dan terpukul sekali karena Pak Nopal tidak juga menerima Alia sebagai anak kandungnya, dan Dewa mendengarkan perkataan tersebut. Pak Nopal sambil tertawa kepada Alia bahwasanya Alia itu sangat bingung, dan Pak Nopal berkata, "Tahu permasalahannya, dia itu adalah anak perempuan yang telah menyakiti aku." Dan di situ Alia berkata kepada Pak Nopal, "Jangan salahkan ibu, bapak itulah yang salah kepada ibu." Maka dari itu, di situ Alia berkata juga seperti itu kepada Pak Nopal dan terdengar oleh Nana. Nana langsung mendengarkan perkataan Alia kepada Pak Nopal. Di situ apakah Nana akan mampu menyatukan Pak Nopal dengan Alia? Apakah Pak Nopal bersikeras tidak akan menerima Alia sebagai anaknya? Singkat cerita, Nana terus memohon kepada Pak Nopal dan dia berkata, "Pak Nopal, kalau Pak Nopal tidak mengakui Alia sebagai kakak aku dan sebagai anak Pak Nopal, lebih baik aku pun jangan diakuin sebagai anak kamu." Di situ Nana bersikeras terdengar oleh Fajar. Apakah Fajar akan bisa menyatuin Pak Nopal bersama Alia? Di situ Pak Nopal tersenyum sambil melihatin Alia. "Karena kamu belum tahu seluk-beluk ibu kamu, maka dari itu aku sampai sekarang sakit hati." Singkat cerita, di situ terlihat Tante Merlin yang sedang menghubungi anaknya itu Fajar. Dan di situ Fajar lagi membawa mobil, dan tiba-tiba Fajar ditelepon oleh ibunya itu Tante Merlin bahwasanya Tante Merlin menanyakan keberadaan Fajar karena Tante Merlin mendapat aduan dari pacarnya yaitu Rani bahwasanya Fajar telah mengurus Alia di rumah sakit. Dan Tante Merlin berkata, "Fajar, kamu apa-apaan mengurus dan menolong Alia, orang jahat seperti itu?" Namun Fajar berkata lagi, "Aku sedang mengurus Alia sedang di rumah sakit karena dia telah kena musibah." Namun Tante Merlin berkata lagi, "Biarin aja dan bodoh amat, orang jahat seperti itu biarin, jangan ditolong." Namun Fajar bersikeras karena Fajar sebenarnya hatinya itu ingin sekali menyadarkan Alia dan ingin sekali mempertemukan dan menyatukan dengan Pak Nopal. Niat Fajar baik, namun semua ada kesalahpahaman. Di sisi lain, kesalahan Fajar tidak terus terang. Di situ Tante Merlin bingung karena HP-nya sudah ditutup oleh Fajar dan Fajar tidak mendengarkan perkataan-perkataan ibunya. Karena di sisi lain, Tante Merlin sangat jengkel dan benci kepada si Alia, si ular kobra. Dan di situ Tante Merlin memikir bagaimana caranya untuk mendekatkan Rani bersama anaknya Fajar untuk pengganti Cornelia. Singkat cerita, Fajar terus menyelusuri dan mencari Alia yang telah minggat dari rumah sakit karena Pak Nopal telah mengatakan hal-hal yang sangat menyakiti kepada Alia.
Maka dari itu Alia pun lari dari rumah sakit. Fajar akan mencarinya. Kemanapun Alia pergi akan dicari sama Fajar. Di sisi lain Fajar niatnya dia akan menenangkan dan menyadarkan dirinya. Singkat cerita, di situ Fajar terus menyusuri. Nana pun di rumah sakit sangat khawatir kepada si Alia yang sekarang sebagai kakaknya. Di adegan-adegan selanjutnya, di situ terlihat Nana yang sedang di rumah sakit lagi menjenguk Neratu. Di situ Dewa mengatakan kepada Nana istrinya, "Nana, gimana Neratu menyuruh aku cepet-cepet mencari pacar? Di sisi lain aku tidak ingin, karena istri aku yang sangat cantik aku tidak ingin menduakan cintaku." Di situ Nana berkata sambil dia mengetes Dewa, "Mas Dewa ikuti kemauan Neratu dan Mas Dewa cari pacar pengganti aku." Di situ langsung setelah berkata seperti itu kepada Dewa, Dewa sangat marah dan jengkel kepada Nana. "Aku tidak mau, aku tidak ingin mencari dan melepaskan kamu. Apapun yang akan terjadi, aku akan mencari solusi agar Neratu percaya bahwa aku punya pacar." Dan di situ Nana berkata, "Gimana caranya Mas Dewa?" Singkat cerita, sedang berkata seperti itu datang Upara. Para buana membawa 2 perempuan untuk dijadikan pacar bohong-bohongan Dewa Buana. Namun di situ setelah datang perempuan tersebut, Bupara berkata, "Dewa, lihat ini, Mama membawa 2 perempuan untuk menjadi pacar bohongan kamu." Di sisi lain keterkejutan Dewa setelah melihat ibunya membawa 2 perempuan, namun di situ ada 1 perempuan yang sangat berani sekali kepada Dewa. Di situ langsung mendekati Dewa, namun Dewa tolak. Singkat cerita, Dewa mengusir 2 perempuan itu dan lalu perempuan itu pergi. Dan Bupara berkata, "Dewa, kamu apa-apaan? Aku sengaja mencari 2 perempuan ini untuk menjadi pacar bohong-bohongan kamu, untuk menunjukkan kepada Neratu bahwa kamu sudah punya pacar." Dewa menjawab, "Aku tidak ingin. Walaupun apapun yang terjadi, aku akan mencari sendiri." Di situ Dewa punya ide, dan Nana melihatin Dewa berkata seperti itu kepada para buana. Dan Bupara, "Gimana ide kamu? Tolong ceritakan kepada aku. Aku nanti akan cari ide sendiri dan akan dibawa ke Neratu, pacar yang baru aku." Singkat cerita, para buana pergi, tinggal berdua antara Dewa dan Nana. Dan bisikan Dewa kepada Nana bahwasanya, "Nana, kamu ikut ke salon dengan aku dan kamu servis untuk bukan menjadi Nana lagi. Kamu datang ke salon akan menyamar menjadi perempuan lain. Itu ide aku." Singkat cerita, tiba-tiba Dewa ditelepon oleh Neratu. Dan Neratu berkata, "Dewa, tolong kamu masuk dan bawa bawa pacar kamu ke depan aku." Namun di situ setelah berkata seperti itu, Dewa pun bingung. Nah, di sisi lain ide dan triknya Dewa akan dimainkan. Dan Dewa menjawab, "Ya Neratu, aku lagi di jalan, nanti sebentar lagi akan ke rumah sakit membawa pacar yang baru." Di situ langsung terkejut Nana, mau bawa siapa sebenarnya? Apakah benar Mas Dewa akan menyuruh aku menyamar? Apakah Mas Dewa akan membawa cewek lain? Di situ langsung Dewa tersenyum. Setelah Neratu mengatakan cepet, Neratu akan pengen ketemu. Di sisi lain Nana menghulang dan Dewa langsung berkata lagi kepada Nana, "Ayo Nana, kita pergi dari sini." Nah, oke guys, ikuti adegan-adegan selanjutnya hanya di SCTP 1 untuk semua BHSI setiap hari. Nah, sebelum Mimin lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya.
Dan doakan juga ya guys, sinetron Buku Harian Seorang Istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita Buku Harian Seorang Istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kesalahan dan kekeliruan di dalam berkata. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.